Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Terlalu melihat negatif itu hujan. Maka saya mengajak mas sekalian, jangan kita menjadi orang yang seperti seolah-olah lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang intinya dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa pernah Nabi salat, ya, di sini sebutkan bahwa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subuh. Itu Nabi pernah salat subuh yang di Hudaybiyah, bil Hudaybiyah, fi isris sama. Waktu malamnya itu masih hujan, ya, subuhnya beliau ceramah. Itulah Nabi, temanya kadang-kadang beliau tematik, ya, malamnya hujan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kanat minal laili falamman sarafa aqbala 'alan nas. Sesudah Nabi memimpin salat subuh, beliau menghadap kepada jamaah. Faqala hal tadruna ma za qala rabbukum. Apakah kalian tahu apa yang Allah katakan pada kalian tentang masalah hujan itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan itu adab jika kita ditanya oleh Nabi sallam, ya, ditanya oleh orang yang bertanya bukan untuk dia tidak tahu, tapi bertanya untuk yang memberitahu. Qala asbaha min ibadi mu'min. Pada subuh ini, kata Nabi, karena pengaruh hujan tadi malam, ada di antara kita itu mu'min bi wa kafirun. Ada yang beriman di subuh hari ini dan ada juga yang kafir. Jadi kalau kita lihat hadis ini, hujan membelah dua manusia. Ada manusia beriman karena hujan, ada manusia yang kafir juga karena hujan. Jadi dahsyat ini, Pak. Jadi ada orang, ya, asbah min ibadi mu'min bi. Di pagi subuh hari ini ada yang beriman pada saya dan ada juga yang kafir. Ini sikap yang beriman. Ini sikap yang beriman. Kalau hujan, fa amma man qal mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fazalika mu'min bi. Siapa yang berkeyakinan, berpendapat melihat curahan hujan itu adalah mutirna bi fadlillah, itu karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Kata Nabi SAW, fazalika mu'min bi, itu yang beriman pada saya. Kalau menyandarkan hujan ini, dua sifatnya, karunianya Allah dan rahmatnya. Jadi kalau ada yang tidak melihat hujan itu, Pak, sebagai karunia, maka dia bermasalah imannya. Jadi hujan itu aslinya rahmat. Banjir itu bukan sebab hujan, Pak, sebab manusia itu. Kita yang bikin banjir. Kita yang bikin banjir. Hujan itu tidak salah. Yang salah adalah kita tidak membaca dan tidak memberi ruang gerak air untuk bergerak. Sehingga ya air, ya, sehingga bilang Pak Wali dulu, ya, bukan sebenarnya banjir, air tergenang.
Apa bedanya air tergenang dengan banjir? Kalau air tergenang ya memang tergenang, cuma karena tidak disikapi dengan baik, ya menimbulkan banjir. Kalau banjir itu efeknya pasti negatif. Ya. Jadi ada di sini mukmin bi, kafirun bil kaukab. Ya, dia kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qal mutirna binau kaza wa kaza fazalika kafirun bi mu'min bil kaukab. Di sini siapa yang mengatakan bahwa hujan ini karena bintang ini sudah muncul, maka dia sandarkan hujan itu kepada bintang tertentu, maka nikmat disandarkan selain kepada Allah, Pak, itu kufur namanya. Lebih tepatnya kufur nikmat. Ya, kita sehat lalu mengatakan bahwa saya rajin olahraga. Sehat karena rajin olahraga itu, Pak, kufur nikmat namanya. Kenapa kufur nikmat? Menyandarkan sehatnya karena olahraganya. Ya, jadi nikmat itu selalu kita lihat datangnya dari Allah, asbabnya dari Allah, bukan karena kita. Supaya kita tidak termasuk asbab kita masuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, hujan adalah perbuatan Allah, maka jangan mengeluh karenanya. Ya, ini kita lihat ini, Pak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu yu'allifu bainahu summa yaj'alhu ruqaman fataral wadka yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibal fiha min baradin fayusibu bihi may yasha wa yasrif. Ini semua pakai yu'allif. Allah yang susun itu air, Pak. Itu awan-awan di atas itu bersusun-susun. Kalau Bapak lihat itu, kalau kita naik pesawat bagaimana itu bersusun di atas. Bahkan di sini seperti minjibal. Ya, artinya seperti gunung itu di atas itu. Dan itu satu nikmat. Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan sekaligus. Sebab kalau sekaligus turun itu, Pak, yang di atas itu air menggumpal kayak gunung, roboh kita punya rumah itu kalau turun hujan. Untung satu tetes itu. Ya, jadi syukur sekali itu. Dan itu perbuatan Allah menyebabkan menggerakkan angin, ya, kemudian membuat berkumpul itu di titik-titik tertentu, lalu Allah turunkan dengan kadarnya dan jumlahnya. Semua itu adalah karena perbuatan Allah. Maka karena itu perbuatan Allah itu tidak mungkin salah. Tugas orang beriman, raditu billahi robba, aku ridha dengan apa yang Allah perbuat. Ya. Surah An-Nur di ayat 43. Ya. Saya lanjut saja supaya manfaat air hujan, ya, jelas, ya, banyak manfaatnya. Ya. Bisa membasahi bumi, bisa sumber rezeki, bisa sumber kehidupan, banyak sekali. Ya, saya lanjut saja. Air sebagai sumber kehidupan. Bahkan di sini, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya, dan kami jadikan dari airlah ini kulla syai'in hayy. Dari airlah kami jadikan sesuatu itu menjadi hidup. Jadi tidak ada hidup, Pak, kalau bukan air, termasuk air hujan. Kata Allah, afala yu'minun, apakah engkau tidak beriman? Apakah mereka itu tidak beriman dengan adanya air hujan? Ini surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya.